Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya bareng saya. Kali ini mau review apa lagi nih, Pak Editor? Lupa saya. Oh iya, kali ini dapat pesanan nih dari Pak Hendrik. Kita mau nge-review perbedaan soundbar, terus mini hi-fi sama home theater. Nah, kali ini kita ada di Sony. Oke, bedanya apa aja gitu. Oke, kita udah ada di depan. Ini belakang saya ini ada home theater ya. Ada home theater Sony seri BDV E6100. Dia home theater Sony 6 channel. Terus playernya juga udah Blu-ray. Nah, nanti perbedaannya apa aja sama hi-fi, sama soundbar, itu bedanya apa aja nanti kita cek. Nah, kita sekarang bahas E6100, BDV E6100. Nah, sini Pak Editor. Nah, ini barangnya kayak gini ya. Ini hi-fi-nya, ini home theater-nya Sony. Ini home theater-nya Sony itu dia RMS power RMS-nya ada 1000 RMS. Terus bentuknya kayak gini. Sebenarnya kalau home theater itu modelnya channel speakernya tuh dipisah-pisah gini ya. Jadi bisa disebar kemana-mana. Nah, itu home theater. Terus ada lagi home theater yang pakai koneksi wireless, pakai Bluetooth. Dia nanti ada receivernya sendiri dari brandnya masing-masing, itu ada receiver. Nah, ini sebenarnya kalau nggak pakai receiver juga kabelnya sih panjang. Cuman kalau pengen ringkes lagi itu bisa pakai yang pakai receiver. Nah, home theater ini bisa sampai channelnya ya. Kalau ini kan 6 ya. Ini kan 6 channel ya. Sebenarnya bukan 6 channel sih, 5.1 channel. Nah, apa sih 5.1 channel tuh? Maksudnya gini. 5 speaker, 1 subwoofer. Nah, ini jumlah speakernya tuh ada 5 nih. 1 2 3 4, yang tinggi kayak gini 4, terus ini vokal 1 sama subwoofer tuh yang ngasilin bass. Nah, si speaker ini sendiri-sendiri ya, ada surround, front, sama subwoofernya ini. Nah, si BDV 6100 ini udah dilengkapi player Blu-ray. Nah, si playernya ini Blu-ray. Jadi kualitasnya lebih tinggi di atas DVD ya. Bukannya kalau Blu-ray itu dipakai nyetel DVD bisa nggak? Bisa. Dipakai nyetel DVD itu bisa, cuman ya bisa dipakai buat nyetel Blu-ray juga. Biasanya kalau Blu-ray itu bisa ngeplay video MP4 dari penyimpanan apa aja, dari hard disk, dari USB, itu bisa nyetel MKV, bahkan MP4 itu bisa. Kalau DVD kan nggak bisa. Nah, ini RMS-nya 1000 RMS ya, 1000 RMS. Channelnya ada 6 speaker. Nah, kita cobain dulu. Nah, kita mau nyobain nih suaranya kayak gimana. Nah, contoh suaranya ya kayak gini ya. Soalnya ini Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Kita sembari dengerin musik dari home theater, saya mau nambahin ya. Home theater itu sebenarnya semua ya, mungkin semua home theater itu channelnya ada 6 channel. Saya belum nemuin home theater yang channelnya kurang dari 6. Kalau home theater tuh biasanya mau home theaternya kecil atau home theaternya gede itu biasanya 6 channel. Jadi speakernya ada yang di atas meja atau yang kecil-kecil atau yang berdiri, itu minimal tuh ada 5. Terus 1 subwoofer. Nah, terus ada lagi fitur yang dari brand Sony atau LG saya pernah nemuin ya. Itu dia speaker channelnya itu, jumlah speakernya tuh sampai 9 speaker. Nah, jadi 9 speaker, 9.1 channel. Jadi
9 arah speaker sama satu subwoofer ini. Ada di BDV N9200. Itu kalau Sony. Kalau dulu saya pernah lihat LG itu serinya apa, dia ada tambahan speakernya di atas kayak gitu. Jadi jumlah speakernya tuh mungkin ada 9 arah ya, dari 9 channel speaker. Nah, saya sebenarnya suka home theater sih. Soalnya apa? Suaranya tuh clean gitu. Suaranya clean, bassnya tuh pas gitu. Tuh. Nah, oke. Terus ini kan home theater ya. Kita udah bahas home theater. Nanti kalau ini dilanjut lagi. Oke, sekarang kita langsung ke soundbar nih. Nah, oke, kita mau bahas ini ya, soundbar ini. Ini soundbar serinya HTRT 40M. Nah, tuh. Ini yang agak mirip sama home theater ya. Nah, bedanya apa sih home theater sama soundbar itu? Soundbar itu dia udah nggak pakai input powernya per speaker, itu udah nggak pakai player. Jadi si soundbar ini udah nggak pakai player, tapi masih pakai kabel ya, masih pakai kabel. Cuman ada juga yang nggak pakai kabel, yang wireless. Nah, ini si HTRT 40 ini dia wired, jadi dia pakai kabel. Nah, RMS-nya berapa? Nih, RMS-nya tuh sampai 600 watt. Tuh. Nah, ini HTRT 40. Dia bisa Bluetooth, USB, terus audio in-nya tuh banyak. Kalau mau pakai TV apa aja bisa. Si soundbar ini nerima input dari TV apa aja bisa. Soalnya inputnya tuh lengkap banget. Dia 600 RMS, channelnya 5.1, terus HDMI-nya udah elektronik ARC. Nah, udah Bluetooth juga. Jadi kalau TV-nya udah Bluetooth, masuk ke sini nggak pakai kabel bisa. Nah, ini pakai kabel ya. Terus nih, ini ada lagi yang modelnya kayak gini. Nih. Kalau soundbar itu, ingat ya yang tadi saya bilang soundbar itu udah nggak pakai player. Jadi dia ringkas banget. Terus sama kalau pengen lihat soundbar Sony yang udah pernah di-review tuh ada di videonya. Ada di video Sobat Elektronik, itu bisa dicari. Nah, itu mau ini soundbar apa aja ada di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke hi-fi. Nah, oke, sekarang kita ada di ini ya, apa ya, lorong hi-fi ini mah. Ini mah lorong hi-fi-nya semua hi-fi ada di sini. Nah, ini kebetulan kita bahasnya yang Sony. Itu ada hi-fi itu banyak banget. Ada yang punya, bahkan semua brand tuh di sini tuh punya. Dari sub, Sony, LG, Samsung tuh ada semua di sini. Nah, kita bahas Sony aja yang hi-fi-nya tuh lengkap gitu. Samsung juga punya sebenarnya, cuman nanti dibahas. Nah, nih, ini hi-fi ya. Hi-fi itu modelnya kayak gini. Dia jumlah speakernya tuh, dia biasanya hi-fi itu gede-gede gitu. Dia gendut-gendut. Nah, hi-fi ini dia channel speakernya tuh biasanya itu cuman dua channel speaker, dan speakernya tuh dicampur tuh gimana maksudnya? Ya tweeter, surround itu ada semua di sini, makanya dia stereo. Dan si hi-fi ini bedanya tuh dia kayak semi home theater gitu. Dia masih pakai speaker yang kayak gini tuh. Ini speakernya tuh DVD. Nah, hi-fi kayak gini tuh nggak ada yang Blu-ray. Kayak saya nemuin tuh belum ada yang Blu-ray. Nah, itu DVD semua. Makanya si soundbar ini disebut juga ya output suaranya masih stereo. Nggak bisa dia dikasih Dolby Digital Plus, itu udah nggak masuk. Atau apalagi masuk lagi Dolby Atmos atau DTS:X. Nah, itu udah nggak bisa soundbar kayak gini. Dan kebanyakan orang tuh kan nggak tahu ya, beli soundbar kayak gini pas nonton film yang kualitasnya tinggi 4K atau format audionya tuh Dolby Digital Plus, dia nggak bisa kesini. Soalnya Dolby Digital Plus atau DTS:X atau Dolby Atmos itu perlu speaker yang bisa dukung minimal tuh 5.1
5 channel speaker. Nah, dan si hi-fi ini belum bisa. Nah, keunggulannya apa hi-fi ini? Nah, keunggulannya gini, si hi-fi ini bisa dipakai karaoke. Nah, kalau yang suka karaokean, rekomendasi buat belinya yang hi-fi kayak begini. Jangan beli yang soundbar atau home theater, even dia suaranya lebih bagus. Saya emang ngakuin sih soundbar sama home theater itu suaranya lebih bagus daripada semua hi-fi di sini. Ya cuman itu tergantung selera masing-masing ya. Kalau saya, soalnya kalau apa namanya, home theater sama soundbar itu bassnya tuh lebih empuk gitu, dan RMS-nya tuh gede. Ini juga gede sih sebenarnya, cuman dia bisa dipakai buat karaokean dan suaranya tuh enak banget kalau dipakai karaokean. Nah, si hi-fi ini bisa nggak masuk ke TV? Semisal saya punya TV LED nih mas, saya mau beli hi-fi sekalian bisa buat karaokean dan dengerin musik, bisa banget. Apalagi TV-nya yang udah dukung HDMI ARC, itu bisa banget ke sini. Tinggal beli kabelnya HDMI yang ARC, masukin, colokin, bisa dikontrol pakai remote TV kalau ARC. Nah, nih, atau kalau TV-nya nggak ada HDMI ARC-nya gimana nih mas? TV saya HDMI-nya HDMI biasa. Nah, bisa pakai kabel 2.1 ya. Jadi 2 kabel in, 1 kabel in, 2 kabel out. Out-nya nanti masukin ke sini. Nah, ini. Nih, ke sini Pak Editor. Ininya ya, slot mic-nya. Nah, si mic ini ada 2, bisa dipakai duet. Nah, nih ini slot mic-nya ini ada 2, bisa dipakai duet. Dan si slot mic itu bisa juga dipakai buat gitar, keyboard, atau gitar bass, gitar akustik atau apa. Nah, bisa masuk ke sini. Nah, ini fungsinya. Dia ada Bluetooth, terus Bluetooth, Megabass, DVD seperti biasa. Terus mic echo sama vocal feeder. Vocal feeder ini buat ngurangin suara vokal, meskipun lagu yang dipakainya itu lagu yang dimainkan itu enggak mode karaoke, bisa dipakai ini. Tuh, dia ada vocal feedernya. Nah, ini suaranya tuh bagus, lumayan sih. Harganya 5.600.000 tuh lagi promo di Informa Elektronik. Nah, hi-fi kita nyalain aja ya. Saya nyalain pakai Bluetooth. Ada demonya? Ini nggak ada demonya. Kalau yang ini, iya. Kalau yang ada demonya yang hi-fi gede-gede gini. Nah, nih kita sambungin ke Bluetooth ya suaranya. Tuh. Kalau yang seri ini emang suaranya bagus ya. Yang seri shake nih saya tuh. Dan dia ada ininya ya, ada apa ya, ada kayak efek DJ-nya gitu. Dia ada kayak efek DJ-nya. Nih kayak gini nih efek DJ-nya tuh. Kayak flinger. Tuh. Isolator. Nah, kita coba pakai suara mic-nya ya. Nah, tes 1, 2 tes. Nah, ini ada mic echo-nya juga tuh sampai level 3. Nah, kalau saya pakai level 2 suaranya nggak begitu bagus. Suara sayanya yang nggak begitu bagus. Nah, ini tuh.
mantep banget. Nah, tuh, Shake ini hi-fi Sony seri Shake X10P. Nah, ada kakaknya juga tuh yang gede. Nah, kalau buat sobat elektronik ya pengen ngeliat reviewnya ini ya, itu ada di videonya di saya yang review ini. Hi-fi-nya Sony itu ada di videonya. Nah, bisa nonton di situ. Dan semisal ada yang kurang jelas tentang soundbar itu nanti ada videonya di seri soundbar, itu review soundbar tuh ada videonya. Nah, tonton terus makanya. Nah, oke, sekian dulu ya. Ini perbedaan antara hi-fi, soundbar, dan home theater. Nah, itu kalau kesimpulannya kalau mau beli pengeras suara atau mau beli home theater system gitu, disesuaikan sama selera atau kebutuhan. Nah, mau karaokean nggak bisa pakai soundbar dan home theater. Mau suaranya yang bagus bisa ngambil soundbar, bisa ngambil home theater. Mau karaokean, nah ini paket lengkapnya. Nah, oke, sekian dulu video reviewnya hari ini. Nah, nanti disambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa di komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.